Oke, halo semuanya. Welcome back to my channel. Pada konten kali ini kita akan menjawab beberapa soal, soal latihan untuk ulangan atau daily test kalian tentang chapter 2, Thermophysics 2 ya. Ini adalah tentang specific heat capacity and specific latent heat ya. Untuk formula sudah ada ya, ada di sini kalian bisa perhatikan. Dan kalau kalian mau download soal ini, saya akan berikan linknya di kolom deskripsi ya. Dan kalian bisa tonton video ini untuk menyimak soal jawaban dan pembahasannya. Yuk, tanpa berlama-lama, silakan kalian bisa print soalnya. Nanti kita bisa kerjakan bahas bareng ya. Oke, kita mulai di soal nomor yang pertama. So, number one here, there's a table for substance and the specific heat capacity, as you can see. The question asking you the correct order for the easier substance to harder substance to heat up is, oke. Hal pertama yang kalian harus tahu, easier substance for heating up means, itu artinya adalah yang mudah atau lebih mudah mencapai suhu yang lebih tinggi ya, higher change in temperature. Nah, jadi kita harus mengurutkan yang mana yang change in temperature-nya paling tinggi. Nah, change in temperature ya, higher change in temperature itu correlated with the material with the lower SHC. Jadi kita tinggal lihat aja yang mana yang lower SHC. Di sini yang paling lower adalah lead. Jadi sudah pasti jawabannya lead, terus kemudian ada steel, dan aluminium ya. Jadi jawaban untuk nomor satu adalah C ya. Sekali lagi, jadi kalau higher change in temperature is correlated to the lower SHC. While lower in change in temperature correlated with higher SHC. Oke, ini teori ya. Jadi kalian harus kuat di teorinya ya. Jangan terbalik-balik. Oke, ini yang nomor satu. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, from the table, choose the correct statement below. Nah, ini adalah definition of SHC. So, specific heat capacity means the amount of, ya, SHC itu adalah amount of heat needed to increase 1 kilogram object for 1 Celsius, for 1 degree Celsius ya. Jadi untuk jawaban soal nomor 2 ini sudah jelas, yaitu nomor yang C. Karena yang lain kalau kamu lihat tidak ada 1 kilogram ya. There is no 1 kilogram here ya. Nggak ada keterangannya. There is no 1 kilogram ya. This one also. There is no 1 kilogram ya. Should be 1 kilogram because its definitions you cannot argue with that ya. So number 2, the answer is C. Alright? Okay, move on to the next one. Number 3. Alright, number 3. From the data below, which substance does need more heat? So increasing temperature of 2 kg of glass by 10 degrees Celsius or increasing temperature of 3 kg silicon by 12 degrees Celsius. So we need to compare using the formula of Q equals mass multiplied with the SHC and change in temperature. So first one, we calculate the glass ya. So 2 kg of glass, this one is 10. And now from the table we can see SHC gelasnya itu 840 ya. Oke, di sini kalian hitung pakai kalkulator, saya dapatkan hasilnya 16.800 Joule. Nah, sekarang dengan formula yang sama, tapi kita ngitung silikon ya, 3 kilo silikon
12. Nah, ini SHC silikon 700. Jadi Q-nya di sini adalah 25.200 Joule ya. Kalian boleh hitung pakai kalkulator. Ternyata mana yang lebih perlu heat? Jadi jawabannya adalah yang D ya. 3 kilogram silikon ya. Itu lebih besar heat yang dibutuhkan. Kalau kalian ngerasa saya ngebahas terlalu cepat, kalian boleh pause video ini ya. Jadi kalian bisa sambil ngikutin ya. Oke? Jika sudah, kita akan lanjut ke soal yang berikutnya, soal di nomor 4. Wah, oke. Tabelnya masih sama nih ya, guys. Oke, 5 kilogram of this substance need heat energy in the amount of bla 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 to increase its temperature by 30 degrees Celsius. What's the substance? Oke, kita ditanya ini substance-nya apa gitu loh. Kebalikannya. Nah, menentukannya berarti kita cari yang namanya SHC-nya. How would you find the SHC? You can try. Jadi SHC itu Q divided with the mass multiplied with the change in temperature, just like this. So input the data below. 58050, the mass is 5 kg and the change in temperature is 30. SHC di sini saya dapatkan 387. Kalau sudah dapat 387, kalian tinggal cocokin yang mana. Oke, di sini jawabannya adalah copper. Ya. So I guess the material is copper. So this is the answer for number 4 and solution ya. Habis ini kita akan masuk ke soal 5. Soal nomor 5 ini teori ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Oke, teori ya. Nah, teorinya mirip-mirip dengan teori yang nomor 1 ya. Jadi di sini ada heating cooling graph below. Show the temperature. Jadi ada 4 substance A, B, C, D. Nah, dipanasin dengan heater yang sama dan bersamaan. Nah, kita diminta nentuin yang substance C dan D itu bahan materialnya apa dari grafik ini. Nah, kalau kalian lihat, ini kan grafiknya kan temperature. Change in temperature in same time. Ya, dari menit pertama sampai menit keempat. Jadi, dalam waktu 3 menit ya. Nah, ternyata kalian harus ingat nih ya. Jadi, higher SHC itu sangat correlated dengan yang namanya higher change in temperature is correlated dengan yang namanya lower SHC. Jadi kalau dia higher change in temperature, itu pasti SHC-nya paling rendah. Jadi di sini A itu kalau kamu lihat, dia kan change in temperature paling tinggi, dia pasti paling lowest. Jadi A itu pasti bahannya lead. Kita lihat yang B. Yang B itu pasti copper. Sedangkan yang C dan D, karena D itu kan dia paling lowest change in temperature, berarti dia paling highest. D itu udah pasti aluminium. Nanti yang C sisanya iron. Jadi begitu caranya ya. Kalian harus ingat konsep ini. Higher change in temperature, it means lower SHC. Vice versa, kebalikannya kamu bisa analogikan. Kalau dia lower change in temperature, berarti dia highest SHC. Jadi ini jawabannya adalah yang C. Oke? Kita lanjut. Ini nomor 6-nya nggak ada. Somehow nggak ada. I don't know why. Nomor 7. Nah, nomor 7 ini kayaknya kalian harus lihat grafik. Tidak ada pilihan gandanya. What is the melting point of substance A? Nah, substance A, lihat yang warnanya merah ya. Kalian bisa lihat. Melting. Melting itu garis yang flat horizontal di sini. Itu adalah melting point. Ya, kalau yang di atas ini namanya boiling point. Ya, ini saya kasih nama melting point. Nah, melting point-nya si substance A itu adalah, kalau kamu lihat, oh di bawah antara 0 sama min 20. Jawabannya adalah min 10 derajat Celcius. Sedangkan untuk yang substance B ditanya boiling point ya. Nah, yang ini boiling point-nya nih, gampang nih. Boiling point-nya, kalau melting point itu yang ini untuk yang substance B ya.
Tapi nggak ditanyain sih. Ya, ini melting point-nya. Nah, untuk substance B, boiling point-nya adalah, kalau kalian bisa lihat jawabannya, 90 derajat Celcius, oke? Nggak terlalu sulit, tapi kalian harus bisa nentuin yang mana melting point dan yang mana boiling point, ya. Ini nomor 7. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, ini nomor 8, grafiknya sama. What is the state of substance A and B at 0 degree Celsius? Nah, waktu 0 derajat, kamu harus lihat di sini ya. Waktu 0 derajat, si substance-nya A itu sudah melewati melting point-nya. Jadi, substance A itu, ya ini yang A ini kan melting point-nya di sini nih. Kamu bisa lihat ini melting point-nya. Berarti waktu 0 derajat itu sudah lewat. Dia di sini nih 0 derajat. Ini sudah fase liquid. Jadi A itu adalah liquid. Nah, sedangkan untuk yang B, 0 derajat itu dia masih di sini. Lihat tuh, masih 0 derajat ya. Masih beku. Jadi B itu dia masih solid. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Ya. Itu untuk yang nomor 8. Oke, lanjut ke nomor 9. Nah, oke, ini sama ya. Which process does show the change of substance from liquid state to solid state? Nah, from liquid state to solid state itu artinya membeku ya. Apa? Freezing ya. Membeku ya. Jadi dari cairan ke bentuk solid. Nah, kalau kalian perhatikan yang mana sih bentuk solid? Nah, ini bentuk solid nih. Yang ini bentuk yang liquid. Yang ini bentuk yang gas. Jadi kalau dari liquid ke solid itu ada di fase D dan E. Ini ya. Kita sebut ini fase freezingnya ya. Ya, DE. Jadi yang betul adalah DE ini ya, yang B jawabannya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya, soal nomor 10. Oke, nomor 10. From the table above, which one is hardest to melt? Nah, hardest to melt ini related sama SLH-nya ya, specific latent heat. Jadi kalau hardest to melt itu artinya dia punya higher SLH ya. Specific latent heat-nya itu besar sekali gitu loh, ya. Jadi kalau dari sini kalian bisa lihat jawabannya adalah aluminium karena dia sudah yang paling besar. Kamu bisa imagine aja gold. Pure gold itu punya SLH-nya paling kecil kan di sini. Makanya gold itu gampang sekali untuk dibentuk-bentuk. Seperti dibuat jewelry, ya perhiasan, cincin, kalung, anting. Most of them dari gold karena mudah sekali untuk dibentuk-bentuk seperti itu. Ya, itu gold. Karena SLH-nya kecil. Jadi easiest to melt, right? Oke. Itu analoginya untuk yang nomor 10. Semoga kalian gampang nangkapnya ya. Next, kita ke soal berikutnya. Ini nomor 12. Somehow nomor 11, I don't know why, nggak ada. Oke. Nomor 12. Assume both liquid are heated using the same temperature, same heater, and have the same mass. Substance that has bigger SLH of melting is... Oke, melting ya. Berarti yang kalian lihat hanya melting point-nya aja. Saya tebelin lagi nih. Ini melting point-nya. Kalau yang atas melting point-nya sebelah mana? Sebelah sini ya. Ini melting point-nya. Oke. Nah, tadi ya, kalau tadi kan, jadi higher SLH, itu berarti dia needs more time. Jadi dia butuh waktu yang lebih panjang, lebih lama untuk dia bisa melting. Gitu. Ya. Kayak tadi contohnya di soal yang atas nih ya. Jadi aluminium kan 400.000. Jadi untuk melting 1 kilogram aluminium itu butuh 400.000 joule. Compare sama gold, 1 kilogram gold itu butuh hanya 67.000 joule. Right? Jadi kalau higher SLH berarti needs more time. Kalian bisa lihat di sini garisnya mana yang lebih panjang. Semakin panjang garisnya di grafik ini dia menunjukkan dia needs more time. It means yang hijau ini yang mewakili yang B ya. Dia
needs more time. Berarti yang liquid, substance B has bigger SLH compared to substance yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Nomor 13 ada soal cerita. Nah, ini ada perbandingan ya. So, olive oil, SHC-nya 1900. Kalian bisa baca di sini. Vegetable oil, minyak sayur, 1600. Nah, ini differ bla 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 ya. Extra virgin oil, olive bla 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 bla. Kalian bisa baca. In summary, use olive oil when you want the flavor bla 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 bla. Oke. Nah, use physics concepts which one of the correct statement. Jadi dari statement ini yang mana yang betul berdasarkan konsep fisika yang udah kamu pelajari. Nah, clue-nya hanya di bagian tadi di sini ya, di SHC-nya aja. Nah, menurut kalian yang mana yang betul? Kalian saya kasih waktu untuk bisa melihatnya. Oke, jawaban yang betul adalah yang bagian D. Olive oil need longer time to reach higher temperature compared to vegetable oil. Why? It's because olive oil has SHC greater than vegetable oil. Ya, tadi saya sudah terangkan sebelumnya, kalau SHC-nya lebih besar, berarti tenaganya atau energinya tuh butuh lebih banyak. Berarti time yang dibutuhkan kan kompornya sama nih, ya, kompornya sama gitu. Kalau kamu masak pakai olive oil dengan vegetable oil yang lebih dulu mendidih, itu yang vegetable oil karena dia SHC-nya lebih kecil, ya, compare dengan yang olive oil. Jadi yang olive oil itu lebih lama gitu. Kalau kalian mau compare lebih ekstrim, ya anggaplah ini olive oil 1900 ya SHC-nya. Kamu compare dengan water. Kamu tahu SHC-nya water is 4200, right? It's almost double. Kamu nggak pernah kan goreng telur atau goreng ikan pakai air karena lama sekali air itu untuk mendidih. Ya, tidak mungkin karena ini lama sekali dan memang air adalah good insulator. This is for good insulator. Ya, karena dia lama mendidihnya kan insulator itu memang nggak mau jadi panas. Jadi kalian dari sini saya ajarin kalau SHC-nya lower, dia itu adalah good conductor juga ya. Tapi ini agak di luar dari konteks soalnya ya. Tapi saya harap kalian ngerti ya. Nomor 13 ini jadi jawabannya adalah yang SHC-nya lebih besar, dia butuh waktu lebih lama ya. Oke, itu yang nomor 13. Kita lanjut ke soal teori berikutnya, nomor 14. Oke, termometer ini ada di bawah nih ya, kalian bisa lihat di tengah-tengah nih. Ada below three hot metal bars attached to the wood and detect temperature increase. Most of heat received by thermometer is likely transfers from metal bar through what process? Kalau kalian lihat di sini conduction itu melalui touch. Tapi di situ nggak ada ya. There is no touch into the thermometer. So, nggak mungkin yang conduction. So, radiation itu no medium. Tapi ini kan ada udara. Should be air here or here. Jadi, jawaban yang paling mungkin adalah yang convections. Ya. Ini jawaban yang nomor 14. Alright, next. Number 15. Nah, oke. The fur of penguin is so dense and thick, it could trap air and create insulations to prevent their body, bla bla bla. Pertanyaannya, why air could be a good insulator? Oke. Jawabannya adalah karena transfers heat from one molecule to another is difficult. Nah, kenapa difficult? Kamu ingat waktu pelajaran-pelajaran sebelumnya? Kalau air punya molekul itu sangat jauh sekali. Very far away. Nah, heat kalau mau transfer jadi susah. Karena partikelnya itu jaraknya berjauhan semuanya. Jadi jawabannya itu yang B ya. Because air particle cannot bounce or hit easily by other air particle. Ya, jadi air itu adalah good insulator also. Oke,
Kita akan masuk ke part easy. Kalian boleh pause kalau kalian mau ada yang minum, mau break, atau ada yang mau ke toilet, silakan. Sebentar lagi kita akan masuk ke soal yang nomor 16. Oke, kita masuk ke soal nomor 16. Nomor 16 ini esai ya. Calculate heat energy needed to change bla 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 become water ya. Nah, must use non-wanted and answer. So here in Indonesia, mostly teacher use this method ya, non-wanted and answer. So what's non? Non is the non-variables ya. So the mass is 5 kg. Yeah, so the initial temperature is this one. Final temperature is this one. I think you have to memorize about this. SHC for ice is this. Kalau nggak dikasih tahu, kamu harus hafal ini kayaknya ya. SHC for water is this one. Oke, kamu boleh gambar grafiknya ya. Kalau kamu perlu ya. Jadi gambar grafiknya seperti ini ya. This is temperature and this is time. So this is from negative 40 until 80 ya. So there are three parts units to calculate ya. The question asking for the total heat or energy ya. So I'll try to answer here. For Q1, you have to use this formula ya. Mass multiply with the SHC of ice, multiply with the change in temperature also. Right. So the mass is 5 kilogram. SHC of ice is 2,100. Change in temperature is 40. All right. For this, I got as 420.000 ya. Kalian boleh hitung kalkulator. Q2, karena nggak ada perubahan temperatur, because there is no such change in temperature, you can use this formula. Nah, ini SLH. SLH. I think also you need to memorize ya. Melting of ice is, you can use this number if the teachers didn't give it to you ya. You can use that number. So I got like this number. Please correct me if I'm wrong here ya. So Q3 is, use this formula once again, but use now SHC water ya, since the state already in water. So 5 multiplied with 4,200 and 80 as the change in temperature. I got the same answer. So now the total heat ya, tinggal ditambahin aja ya. Saya dapat 3.780.000. Don't forget to write the units ya. Joule. Oh sorry ya, joule here. All right. Sorry, I was having a sneeze and cough. Oke, itu nomor 16 ya. Jika kalian punya pertanyaan, boleh drop di dalam kolom komentar ya. Nanti saya akan coba usahakan untuk membalasnya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Di nomor 17, soal teori juga. Kalian bisa baca dulu ya. Ini soalnya tentang solar chimney ya. Often referred as a thermal chimney. It's a way of improving the natural ventilation, blah, 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 blah. Okay, this is the basic design and the picture like this. You can take your time to read the questions in the file that you have already downloaded. Oke, Mister akan langsung ke bagian questionnya aja. So explain the movement of hot air and the movement of cold air inside of the house. You may describe using explanation only, or you can try to draw. Right. So for drawing here, first I'm gonna draw ya. So there are two air aperture. So the cool air will flow in the from this air aperture below ya. So this is cool air.
and goes through the room. Yeah, this is the cool air will like this, and the hot air, this is hot air will comes get out from the air aperture upward as the sun hit the solar collector like this. Yeah, as the sun hits the solar collector, the hot air in the room will flow upward. Yeah, goes through the air aperture up there. That's the answer for A. If you want to write a description, you can write, yeah, cool air will flow from air aperture below and goes through the room. Hot air in the room will flow upward as sun heat to solar collector. Just like that. That's for A. For B, explain why the hot air and cold air move like that. It's because hot air is less dense than the cold air. The cold air will stay in the room while the hot air will goes up. All right, that's the answer for number 17. I think after this is last questions, yeah. Number 18 is about calculations again. So yeah, once again, you have to use non-wanted answer method, yeah. So here, I'm gonna write down the noun one. The noun part is, as you can see, yeah, time, yeah. So change in time, it's about 30 minutes, or you can write 30 multiplied with 60, it's 1,800 seconds. And the change in temperature is 30 degrees Celsius. The mass is 2 kilograms. Sorry for my my bad writing, yeah. If you have anything to ask, just let me know. This is seconds, yeah. All right. And yeah, this is the SHA, yeah. For this problem, the teacher gave the SHA. Water is 4,200 joule per kilogram degrees Celsius. The question asking you for the energy and the power. So we will answer one by one. For the energy, you have to use this formula once again. So the mass is 2 kilograms, right? SHA is 4,200. Change in temperature is 30 degrees Celsius. So the heat energy is, I got this from my calculator. Don't forget to write the units joule, yeah? And now the power is the energy over time. So it means, don't forget to change or convert minutes into seconds, yeah? I got this. And the units for power is watt. Alright, so that's it. Ini adalah video pembahasan untuk latihan persiapan ulangan fisika tentang thermal physics. Hopefully, this video can help you to learn and have a better understanding about it. If you have anything to ask, just let me know. Okay, we will see on the next video. Bye-bye.